Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini dapat kembali membawakan episode Semangat Langit. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Ini adalah tayangan Semangat Langit, sebuah program edukasi dakwah berbasis pengembangan diri di mana kita berniat bahwa berislam adalah produktif, ya. Berislam adalah berprestasi, ya. Berislam adalah profesional. Berislam adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan karya, penuh dengan semangat, dan penuh dengan kebaikan. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian. Dan saya mengapresiasi sekali sahabat-sahabat yang telah datang di studio, ya, sahabat-sahabat langit, ya, yang memutuskan hadir di studio. Terima kasih sekali, kebersamaan Anda luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Baik kawan-kawan sekalian, saya ingin masuk pada topiknya. Topik pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana meringankan bagasi kehidupan Anda. Jadi saya ingin mulai pada logika yang sangat sederhana, sahabat-sahabat pemirsa yang ada di rumah. Kehidupan ini seperti perjalanan. Ya, sepakat ya? Kehidupan ini seperti perjalanan. Perjalanan menuju kematian dan mencapai apa yang nanti kita dapatkan setelah kematian. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini kita perlu memastikan, sekali lagi ya, kita perlu memastikan bahwa kita bisa sampai ke titik tujuan. Kita perlu memastikan setiap aktivitas dalam perjalanan kita. Maka secara logika sederhananya kita perlu menghemat energi. Coba ulang ya Pak. Kita perlu menghemat energi. Kita harus memastikan setiap energi kita terbelanjakan pada aktivitas yang tepat. Setuju? Setuju ya? Setuju ya pemirsa di rumah ya? Bahwa kita harus memastikan setiap energi kita itu tergunakan pada hal-hal yang terbaik. Nah maka dari itu banyak di antara kita tidak menyadari energinya habis untuk mengangkat bagasi-bagasi yang tidak penting. Apa jadinya jika perjalanan Anda itu banyak bagasi kawan-kawan sekalian? Repot. Ya. Nah apa bagasi permasalahan bagasi perjalanan hidup yang kemudian suka mengganjal dalam kehidupan kita? Ada 3 hal. Ya ada 3 hal. Yang pertama adalah marah pada masa lalu. Coba perhatikan ini ya. Orang yang marah pada masa lalu tidak terima pada kejadian masa lalu. Ya, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Halo, maaf ya. Kenapa kok hal itu menimpa diriku? Mengapa kok itu terjadi kepadaku? Maka andai kata dia berjalan di kehidupan ke depan, itu seperti ngegas dan juga menginjak rem. Apa jadinya waktu ngegas dan juga ngerem sama-sama? Apa jadinya Pak? Mobil matic, ngegas juga, ngerem juga. Ya rotornya, mesinnya muter, tapi kemudian ditahan sama rem. Jadi saya menemukan sosok-sosok hebat, sekali lagi ya, maaf. Saya menemukan sosok-sosok hebat yang saya pastikan dia orang hebat. Tapi tidak mencapai apa-apa karena bagasi perjalanan terlalu jauh, terlalu berat. Marah Bapak Ibu pada masa lalu itu beban bagasi yang luar biasa. Saya pastikan tidak pernah seseorang akan melangkah dengan begitu nyaman, dengan begitu ringan dan begitu lepas kalau dia masih marah dengan masa lalu. Ini yang pertama, bagasi marah sama masa lalu. Permasalahan yang kedua yang sering dihadapi oleh banyak orang adalah marah atas kesalahan orang lain. Ya. Di level rumah tangga, di level bisnis, coba saya gak ketemu dia. Coba saya gak ketemu dia. Dia yang menyakiti saya, dia yang meninggalkan saya, dia yang mengkhianati cinta saya. Ini sorry ya, maaf ya. Ini sudah mulai sadis ini topiknya ya. Dia yang menyakiti perasaan saya, dia mengkhianati cinta saya. Pokoknya saya gak akan memaafkan. Nah coba. Ada orang-orang yang hidup, pemirsa sekalian, ada orang-orang yang hidup dengan energi marah dengan orang lain. Yang marahnya belum selesai. Orang yang menyakiti Anda sudah enak hidupnya. Orang yang melukai Anda, dia melukai Anda di saat itu. Di tahun itu, di tahun 2004, di tahun 2001, di tahun 2008. Tapi Anda lukanya Anda bawa setiap hari. Tahu gak sih?
tahu gak sih si dia itu ya dulu, ini ngomongnya 2016. Dulu 2008, 2017 lagi. Tahu gak sih dia dulu, coba lihat Pak, Bu. Disakitinya tahun 2008, lukanya dirawat, gak punah-punah. Ya, lukanya itu dikarantina, dieman-eman, dielus-elus sampai tahun 2017. Apa jadinya orang hidup dengan luka perasaan Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Ya. Ini luar biasa fatal. Dan yang ketiga, beban bagasi yang paling berat Bapak Ibu sekalian adalah marah dengan diri sendiri. Marah dengan apa? Coba saya itu, coba seorang Randy tuh, coba Randy yang dulu itu memutuskan tidak, jadi begini, coba Pak. Sementara aset yang Anda punya hari ini adalah diri Anda. Saya bertemu dengan orang-orang yang kelilit utang, menyadari kesalahannya atas keputusan finansialnya di masa lalu. Dan tidak lagi mau mengambil kesempatan di masa depan. Aku pernah salah, aku ini kelilit utang, aku ini begini. Padahal masa depan itu masih berupa kertas putih bagi dia. Logis gak? Logis gak? Logis gak bahasa saya? Kan masa depan adalah bagai kertas putih. Sedangkan masa lalu adalah yang sudah lewat. Hadirin sekalian, siapapun yang sedang menyaksikan acara ini, okelah Anda memiliki masalah, Anda memiliki masalah di masa lalu, tapi kemudian jamaah sekalian, pemirsa sekalian, Anda punya kertas putih di masa depan. Berapa banyak dari kita yang kemudian menyalahkan diri sendiri, akhirnya mindsetnya adalah saya orang salah, saya orang gagal. Loh saya gak pantas dapat kesempatan ini. Akhirnya kesempatan bisnis tidak diambil, kesempatan kerja tidak diambil karena perasaan bersalah yang kemudian menyiksa dirinya. Dan itu beban yang sangat-sangat teramat keras. Pemirsa sekalian, kita sudah sampai di ujung segmen. Saya mengajak sahabat sekalian untuk berlangganan Inspirasi Semangat Langit dengan mengirimkan nama lengkap SMS ke 085, 2-nya 2 kali, 0-nya 4 kali, 122. Kita akan masuk pada segmen berikutnya, bagaimana caranya untuk melepaskan semua bagasi ini. Jangan kemana-mana. Semangat Langit, terima kasih. Oke pemirsa sekalian, Semangat Langit, kita akan sambung pembahasan kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah bahas di kesempatan sebelumnya tentang 3 bagasi kehidupan yang luar biasa. Apa 3 bagasi kehidupan yang luar biasa? Yang pertama marah pada apa yang sudah terjadi. Lalu kemudian adalah marah pada orang yang telah melukainya, yang punya kesalahan pada dirinya. Dan yang ketiga adalah marah pada diri sendiri. Nah maka dari itu ketika kita berbicara tentang marah dan kita berbicara tentang kebaikan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman di surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ya, saya ulangi, Al-Imran 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Koma. Di ayat 134-nya dilanjutkan. Siapakah orang-orang itu? Iddat lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang dijanjikan Allah surga? Siapakah mereka? Dijelaskan di ayat 134. Jadi kalau metode tafsir ini ayat dijelaskan oleh ayat. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak pada saat lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang kemudian menahan amarah. Apa? Wal kadhimina al-ghaidh. Mereka yang mampu menahan, ya. Marah sih iya, tapi dia tahan. Marah sih iya, tapi dia kelola marahnya. Dan ini yang fundamental, wal afina 'anin nas, dan yang memaafkan manusia, Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah adalah dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di sini wal kadhiminal ghaidh,
Menahan amarah dilanjutkan dengan wa'afina minan nas, ya. Jadi memaafkan manusia. Ya. Jadi ada kata maaf di sini. Jadi kita akan bangun ini materinya, bagaimana kita bisa keluar dari bagasi permasalahan yang ada. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ada 3 terapi. Ada berapa terapi? Ada 3 terapi bagasi, ya. 3 terapi bagasi yang harus kita lakukan untuk meringankan bagasi kita ini. Yang pertama kawan-kawan sekalian, tentang masa lalu, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin yang maha bijak, yang maha tepat ukurannya, yang maha menghitung. Nah, jadi kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Loh, Kang, hubungannya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dengan marah pada masa lalu? Kawan-kawan begini, ketika dia belum terjadi maka masih misteri. Coba ulangi, ketika belum terjadi maka masih misteri, masih goib. Tapi ketika sudah terjadi, berarti sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi apapun itu. Maka tidak mungkin dia yang maha bijaksana, ya, itu kemudian menetapkan sebuah hal yang tidak sanggup diemban oleh hambanya. Nah, coba ini perhatikan. Tidak mungkin dia sutradara terhebat salah bikin skenario. Nah ini ya, saya lagi bikin film. Ya, coba sekali lagi, coba dirasakan. Tidak mungkin ada sutradara yang hebat itu salah bikin skenario. Tidak mungkin ada yang maha mengatur itu salah atur. Salah mempertemukan, ya, salah setting, salah kejadian, semuanya beralasan. Nah maka dari itu ketika kita ada punya marah masa lalu, perbaiki marifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, ya, marah pada masa lalu itu indikator, mohon maaf sekali, indikator yang paling mutlak bahwa kita belum kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini fakta brutal. Saya juga ngomongnya berat, ya. Tapi kalau Anda masih punya episode marah dengan apa yang sudah terjadi, itu adalah indikator mutlak kalau hati Anda tidak mengenal siapa Tuhan Anda. Kita tidak mengenal Allah yang maha mengatur, kita tidak mengenal Allah yang maha baik. Tapi ketika kita mengenal, oh ternyata beralasan. Coba ulangi apa? Ternyata beralasan. Allah menetapkan itu ternyata beralasan. Allah melilitkan hutang ternyata beralasan. Allah membangkrutkan bisnis ternyata beralasan. Allah mempergikan, nah ini bahasanya berat ya. Allah mempergikan pasangan hidup ternyata beralasan sudah Pak. Allah membersihkan teman-teman kita, oh ini bukan temanmu, ini cuma ini temanmu yang asli. Kita ditinggal teman, ada teman mencaci kita. Tapi ada yang sabar sama kita, itu beralasan. Karena Allah ingin menunjukkan siapa teman kita sebenarnya. Allah ingin mempertemukan kita dengan yang lebih tepat. Allah ingin kita berbisnis dengan jalan yang lebih benar. Maka ujungnya adalah ridho akhirnya. Munculnya adalah apa? Ridho. Selesai dengan bab yang masa lalu. Nah yang kedua kawan-kawan sekalian, apa yang terapi harus kita lakukan ketika kita punya marah dengan orang lain, ini dia. Memaafkan orang lain, Bapak Ibu sekalian, memaafkan orang lain. Itu sebetulnya bukan untuk orang, tapi ini Bapak Ibu, untuk kita. Coba ulangi. Untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Nah jadi kawan-kawan sekalian, terapinya adalah memaafkan orang lain itu bukan untuk dia. Memaafkan orang lain yang paling fundamental adalah untuk kita, untuk ketenangan, sakinah, damainya batin kita. Dan kita berharap kalau setelah batin kita damai, dia juga punya kehidupan yang damai. Ya. Karena kita sudah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan kita berharap dengan kita memaafkan itu kehidupannya menjadi lebih baik, kehidupannya menjadi ringan. Masuk akal? Jadi sekali lagi, apa tips terbaik untuk kemudian Anda bisa memaafkan orang lain? Perhatikan bahwa saya memaafkan untuk kepentingan diri saya. Untuk kedamaian kehidupan saya. Untuk sehatnya jiwa saya. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi.
Dapatkan inspirasi Semangat Langit langsung ke inbox email Anda dengan log on semangatlangit.com/inspirasi pagi. Ya. Saya akan hadir tulisan-tulisan saya setiap pagi menyapa Anda. Dan setelah ini nanti kita akan dalami dengan diskusi dengan kawan-kawan yang ada di audiens ya. Setelah yang satu ini. Oke, kawan-kawan pemirsa, Semangat Langit dimanapun Anda berada. Yang ketiga, tadi kita sudah bahas yang pertama adalah ridho sama Allah. Apa? Kita harus kenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu yang terbaik. Jadi tidak perlu marah. Jadi perhatikan ini, Anda marah pada kejadian tertentu, berarti Anda sedang marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak pernah disadari. Beri garis bawah. Anda marah pada ketetapan tertentu, berarti Anda sedang marah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bisnis Anda boleh marah pada capaian yang tidak tercapai pada proses, tapi itu evaluasi bisnis. Tapi di balik itu Anda harus menerima segala apa yang sudah terjadi dan sudah tertetapkan. Itu keimanan seorang muslim. Yang kedua, memaafkan bukan untuk orang itu. Benar memang ketika kita memaafkan, dia juga dimaafkan oleh Allah. Perhatikan ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkan hambanya yang masih punya salah kepada manusia yang lain sampai manusia itu memaafkan dirinya. Kesalahan yang Allah maafkan langsung ketika salah itu adalah salah seorang hamba kepada dirinya. Tidak sholat itu salah kepada Allah, tidak puasa itu salah kepada Allah. Tapi ketika salahnya kepada manusia, penzoliman kepada manusia, maka dia harus dapat maaf dari manusia itu. Pertanyaannya, kalau kita manusia yang berbuat salah, kita ingin dimaafkan tidak? Lalu kalau kita ingin dimaafkan, maka maafkanlah terlebih dahulu orang-orang yang punya salah sama Anda. Beban loh hidupnya Bapak Ibu. Menopang dosa yang Anda belum maafkan. Tetapi yang paling fundamental adalah Anda memaafkan bukan untuk dirinya, dipahami ini? Tapi memaafkan untuk damainya batin kita. Ya, mohon maaf sekali, di perusahaan-perusahaan banyak yang kemudian karirnya tidak naik karena tidak perform. Kenapa? Marah sama ini, marah sama itu. Saya itu begini, itu difitnah sama itu. Padahal difitnahnya tahun 2007. Kisahnya sampai 2017. Loh ini ngalah-ngalahin sinetron 8 season. Ya ada. Loh difitnahnya 2007, diulangnya sampai 2017. Padahal fitnahnya sudah terjadi, itu sudah terlupakan 10 tahun gitu. Tapi berapa banyak yang kemudian gak kemana-mana karena saya ini begini, karena kejadian 10 tahun yang lalu, coba bayangin. Dan siapa orang-orang hebat? Orang-orang hebat adalah yang mengatakan begini, saya pernah difitnah, tapi itu masa lalu dan saya punya kesempatan hari ini. Wah itu kan. Terima kasih. Dan yang ketiga, marah pada diri sendiri. Coba ulangi. Marah pada diri sendiri. Ini apa yang harus kita terapi kawan-kawan? Marah pada diri sendiri adalah memberi kesempatan kepada diri. Apa namanya? Memberi kesempatan kepada diri kita. Marah pada diri sendiri kadang-kadang Bapak Ibu sekalian itu membuat kita kemudian jadi mempersepsi negatif diri kita. Oh saya ini pernah kelilit utang berarti saya ini gak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya gak berhak mengelola bisnis, akhirnya gak melangkah-melangkah. Oh saya pernah gagal jualan berarti saya gak mau jualan lagi. Nah, coba lihat ini. Oh saya pernah di PHK gara-gara saya salah. Oh saya gak mau bekerja lagi. Nah, coba fatal tidak? Fatal tidak Bapak Ibu? Anda punya kerabat di PHK gara-gara kesalahan. Lalu dia ngomong begini, saya ini orang yang salah. Saya gak akan mau kerja lagi. Coba perhatikan. Hampir semua kawan-kawan yang kemudian berat melangkah itu karena terlalu dalam menyalahkan dirinya sendiri. Menyadari dosa bertobat kepada Allah benar. Tapi ketika terlalu dalam menyalahkan diri sendiri, disinilah hal yang paling berat. Maka yang ketiga adalah beri kesempatan pada diri. Coba ulangi. Aku adalah aku yang baru. Coba ulangi. Aku adalah aku yang baru. Pemirsa bisa ulangi juga sama-sama ya. Aku adalah aku yang baru. Hari depan adalah hari depan yang terbuka. Aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku berhak mendapatkan sesuatu yang lebih cemerlang. Begitu kira. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan sekalian, saya berikan kesempatan audiens, ada yang mau bertanya, silahkan. Oh silahkan Pak, yang dengan pakai baju batik, silahkan Bapak.
Ya, terima kasih Ya. Kang Randy. Yes. Saya menanyakan dari bahasan yang sangat menarik tadi. Oh, nama dulu Pak. Perkenalkan Banyak nama yang mau kenal saya ini. Yan. Yan, aktivitasnya apa Pak sehari-hari? Aktivitasnya wira swasta, Pak. Wira swasta. Ya. Bisnis apa boleh tahu? Bisnis kontraktor. Oh, kontraktor. Top. Silakan Pak. Terima kasih. Bahasan sangat menarik Kang Randy. Ya. Nah, saya ingin saya tanyakan, ya seperti yang lainnya pasti ya, saya mengalami juga hal yang menyakitkan lah masa Ya. lalu gitu ya. Saya udah berusaha memaafkan dan terus memaafkan pada saya sendiri, udah tenang, tapi kok kadang suka nyambung lagi gitu, ada aja godaannya gitu. Nah itu bagaimana tipsnya Kang Randy? Terima kasih. Oke, tepuk Assalamualaikum tangan. warahmatullahi Ini jawaban yang sangat, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan sekalian, saya di Surabaya itu dipijit sama seseorang. Ya, saya memang kalau ke beberapa wilayah itu saya suka nanya sama panitia, ada nggak pria yang pintar mijit ya. Jadi kalau saya landing jam 8-9 malam tuh pemijitnya jam 10 sampai jam 12 Pak. Nah di Surabaya saya dapat seorang pemijit yang sangat spiritualis ya. Jadi dia cerita begini, oke saya pijit, semoga penyakitnya minggat. Apa katanya? Semoga penyakitnya minggat. Ini saya tanya, oh minggat gimana Mas? Loh, minggat itu lebih dalam Mas Randy. Bukan sekedar pergi, tapi minggat itu tak akan kembali. Wah. Jadi Pak, bagasi kehidupan Anda itu bukan cuma Anda lepaskan Pak. Kalau Anda lepaskan, Anda bisa ambil lagi itu. Benar enggak? Saya maafkan, Anda jalan besok. Kok kayaknya pengen diambil lagi. Benar ya? Jadi datang lagi Pak. Maka ilmunya adalah yang pertama, release it, lepaskan. Yang kedua, let it go. Let it go Pak, biarkan pergi. Banyak dari kita rilis, tapi nggak let it go. Ya sudah ku lepaskan, kalau bisa balik lagi. Nah, halo? Yang namanya rilis, aku lepaskan. Silakan pergi. Oh gitu Pak. Karyawan salah, aku lepaskan. Let it go, silakan pergi. Dan let it minggat loh. Jadi ada let it go, ada let it minggat ya. Biarkan pergi dan biarkan minggat Pak. Kalau minggat nggak kembali lagi. Nah banyak bagasi kita ini kita lepaskan dengan basa-basi. Dipahami? Melepaskannya basa-basi, melepaskannya setengah hati, memaafkannya tidak lepas. Ya, tulusnya tidak selesai. Nah cuma hati kita yang bisa menilai. Dan kalau itu muncul lagi segeralah maafkan. Namanya juga syaitan ya. Terbisikan lagi segeralah tuntaskan. Karena sekali lagi Pak, ini harus final ya di pemikiran jamaah semangat langit semuanya, di kawan-kawan sahabat langit, bahwa sekali lagi bahwa memaafkan itu untuk diri kita. Diri kita ini Pak sangat-sangat punya potensi untuk melakukan hal yang lebih baik, karya yang lebih besar, prestasi yang lebih besar. Tidak pantas diri kita ini tertahan-tahan pada masalah-masalah yang seharusnya kita nggak kita pikirkan. Ingat pembahasan tadi yang di awal? Energi yang seharusnya kita tidak belanjakan, energi yang seharusnya kita tidak keluarkan. Anda terlalu berharga untuk memikirkan itu. Kawan-kawan pemirsa di rumah terlalu berharga untuk kemudian waktu Anda habis, drain energi, habis energi Anda untuk terjebak pada masa lalu, habis energi Anda untuk dendam, habis energi Anda untuk apa yang sudah terjadi, habis energi Anda untuk sesuatu yang sudah jatuh keputusannya. Emosi, ya. Masya Allah. Ya, begitu, tepuk tangan buat Pak Yanen. Ya. Coba Pak, release it, coba. Release it, ya lepaskan. Let it go, let it minggat. Ya, tepuk tangan buat Pak Yanen ya, biarkan minggat. Pemirsa semangat langit dimanapun Anda berada, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk tidak puas menonton tayangan ini ya. Setengah jam Kang Randy saya ingin sebetulnya lebih mendalam. Maka dari itu saya mengajak kawan-kawan untuk bergabung di semangatlangit.com. 99.000 membership untuk 24 tayangan. Silakan bergabung, di situ kita akan bahas lebih mendalam topik tentang meringankan bagasi perjalanan. Di akhir tayangan ini dari hati yang paling dalam, saya ingin menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Bagaimanapun Anda bertemu dengan tayangan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara pada kehidupan Anda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyayangi Anda, bahwa jangan lagi Anda membawa bagasi yang terlalu berat untuk perjalanan Anda yang begitu luar biasa. Anda teramat istimewa untuk kemudian terlalu berat membawa rasa bersalah yang sebetulnya Anda nggak harus pikul.
Anda kemudian terlalu istimewa dan Anda terlalu luar biasa untuk kemudian membawa bagasi permasalahan dan membawa bagasi marah tentang apa yang sudah terjadi. Tidak pantas Anda mengemban bagasi itu. Tidak pantas Anda mengemban koper itu. Tidak pantas Anda membawa perjalanan itu. Maka saya Randy Saputra ya, mengajak kawan-kawan sekalian dari hati yang paling dalam untuk melepaskan beban bagasi itu. Lepaskanlah kopernya. Maafkanlah setiap orang yang pernah melukai. Maafkanlah setiap orang yang pernah membuat Anda sulit. Maafkanlah setiap orang yang membuat kehidupan Anda begitu luar biasa mencekam. Bahwa pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud untuk itu. Dan maafkan diri Anda yang luar biasa. Maafkan diri Anda sekali lagi yang luar biasa, yang teristimewa. Ya. Janganlah Anda kemudian terlalu memvonis diri Anda begitu bersalah. Diri Anda punya masa depan yang lebih baik. Diri Anda punya kehidupan ke depan yang lebih pantas, lebih baik, pantas lebih tumbuh, ya, pantas lebih bahagia. Hidup Anda pantas lebih bahagia Bapak Ibu pemirsa. Hati Anda pantas hidup lebih sakinah. Maka dari itu izinkan diri Anda untuk punya kehidupan yang lebih baik. Beri kesempatan diri Anda untuk membuka lembaran baru yang lebih baik. Saya Randy Saputra, Semangat Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.